Oke, teman-teman sekalian, batch 17, Eksekutif Bisnis dan Eksekutif Pendidikan, selamat datang di kelasnya Pak Tanadi Santoso. Anda akan bersama saya hari ini jam 6.30 sampai jam 9.15. Di tengahnya akan ada break 15 menit, ya. Breaknya nanti kita geser-geser, kurang lebihnya jam 8 gitu ya. Kurang lebihnya 8 kurang seperempat atau 8 kurang 20, kita akan ada break 15 menit ya. Materi kali ini cukup unik ya. Saya suka banget dan banyak yang suka dari mahasiswa terdahulu ya. Materinya ada dua. Yang pertama adalah tentang bragging. Belum saya kirim ya filenya. Saya agak belakang baru mengirimkan supaya nanti bisa setelah kuliah bisa menerima soft copy-nya. Akan saya kirimkan di grup EB dan grup EP ya. Materinya ada dua. Yang pertama tentang bragging, bagaimana kita menyombongkan diri dengan baik, ya, dengan baik ya. Yang kedua adalah tentang horse sense, kuda tunggangan. Saya berharap ini bisa sedikit membuat pola pikir teman-teman berubah gitu ya, supaya bisa melewati kehidupan ini dengan lebih baik. Mungkin itu tujuan saya. Oke, saya mulai aja ya. Saya sharing, screen-nya sudah siap ya, pelan-pelan sebentar. Nanti akan ada beberapa kali breakout room ya, saling berkenalan ya, breakout room. Nah, tolong nama Anda yang belakang EB dikasih EB, kasih EP ya setelah namanya. Jadi kayak Anwar EB, Riandu EB. B itu berarti bisnis, EP itu berarti pendidikan. Karena nanti Anda akan dikumpulkan dalam kelompoknya yang pendidikan dengan pendidikan, yang bisnis dengan bisnis gitu, supaya lebih kenal. Karena ini kan pertama kali ketemu kan ya. Jadi belum kenal siapa, dari kota mana, dan lain-lain ya. Silakan ditulis, belakangnya ada EP dan EP. Dua kawan-kawan fasilitator, observer bisa bantu saya ya, admin bisa bantu saya. Nah, saya setiap kali mengajar kadang-kadang ada tamu yang hadir, satu, dua, atau tiga ya. Kadang-kadang dosen, kadang-kadang kawan, kadang-kadang peserta, kadang-kadang orang luar gitu ya. Biarkan aja itu tamu-tamu saya ya. Yang tamu biarkan, nggak usah dikasih apa-apa. Eh, saya dibantu selama 7 kali pertemuan ini dengan Mbak Armen. Mbak Armen, Ya, Pak. video on, perkenalkan diri. Sudah, Pak. Ya, silakan. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam kenal, saya Armenia. Saya alumni Asia Batch 9, Bapak Ibu. Senang berkenalan dengan Bapak Ibu. Nanti saya juga akan mendampingi Bapak Ibu selama 7 kali pertemuan kuliah ini. Seperti itu. Terima kasih. Salam Ya, kenal Mbak Armenia. Salam kenal jadi Mbak Bapak Ibu. Armen juga akan mengajar 1 kali di antara 7 kali pertemuan itu, ya. Kira-kira begitu. Saya juga ada kawan dosen namanya Pak Rifki Hanif, ya. Ini juga bersama saya. Lalu ada Bu Tin kalau nggak salah. Nah, Bu Agustina itu juga dosen kami, ya, dosen S2 kami yang juga kebetulan hadir hari ini. Dan mungkin ada 1-2 tamu saya. Oke, saya mulai aja ya. Sudah 73 orang, ya. Saya coba untuk on time. Oke, seperti cerita saya tadi, 77 orang, ya. Saya akan mulai ya. Perkenalannya saya geser sedikit ke belakang. Jadi saya akan cerita tentang hari ini saya akan membawakan 2 materi. Gambar sudah kelihatan ya, Armen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, break ini penting banget. Bagaimana kita sombong dengan baik. Bagaimana kita mempromosikan diri kita. Tadi saya dengarkan sudah tanya kira-kira 10 orang. Silakan memperkenalkan diri. Semuanya sangat malu-malu. Ya, ngomongnya, oh Pak saya ini di mana gitu. Bahkan nama perusahaan nggak mau ngomong. Pekerjaan juga sedikit, nggak mau menyombongkan diri. Nah, saya berharap setelah kuliah saya hari ini, dunianya berubah. Nanti saya akan bicara tentang kuda tunggangan setelah itu. Jadi kita punya 2 materi hari ini. Jadi padat banget dan cepat. Saya bawakannya cepat. Jadi bisa dibaca. Tapi ada sebuah tantangan yang menarik. Nanti saya ceritakan di belakang. Nah, kita mulai dengan break ya. Ini adalah seni promosi diri. Kalau Anda lihat, orang itu dari dulu selalu dikatakan jadilah ilmu padi, makin berisi makin menunduk ya. Pekerjaan hebat nanti orang lain akan tahu. Jadilah orang yang rendah hati ya. Saya mempromosikan teman saya, nanti teman saya akan promosi saya. Sombong itu tidak baik ya. Ini gambaran orang-orang. Tapi saya cerita ke Anda.
Kalau Anda dengarkan pembicara-pembicara kita, dosen kita, ataupun orang luar, ataupun presiden, ataupun menteri, kalau ngomong apa? Selalu menyombongkan diri. Ya, perhatikan. Semua orang bilang saya bagus, saya hebat, saya ini ya. Kalau Anda merendahkan diri, saya cerita satu cerita yang menarik ya. Kenapa dulu ada kata jadilah ilmu padi makin berisi, makin menunduk. Ini kalimat yang menurut saya menyesatkan untuk orang-orang yang mau sukses ya. Karena dulu ketika Anda hidup di desa, di zaman yang sangat lalu, kamu lulusan S1, misalkan katakanlah lulusan S1 dari Universitas Surabaya. Orang sekampung, sedesa itu tahu semua. Jadi kamu tidak perlu ngomong lagi, karena begitu kamu ngomong, oh ya tahu lah, ngapain kamu sombong gitu. Tapi di zaman sekarang ini, sebelahmu, tetanggamu namanya siapa kadang-kadang tidak tahu. Ya, pekerjaanmu apa orang tidak tahu. Bagaimana kita bisa menjual diri kita, bagaimana kita bisa menjadi lebih sukses kalau kita tidak mengatakan kelebihan kita apa. Ya. Nah, ini menurut saya sebuah breakthrough pemikiran, ya. Saya akan sambung lagi ya. Nah, contohnya cewek ini. Ya, ini terutama untuk para cowok ya. Angga mau diajak nonton enggak sama cewek ini? Oh, gitu ya. Saya enggak tahu. Ini Angga Danuarta. Ya, Pak. Ya, ya Pak. Ya itu kan mau berarti. Tapi kalau kelihatan aslinya gini mau nggak? Kabur. Kabur ya toh. Ya kabur gitu. Ini contoh ya. Jadi orang yang cantik, jelek pun jadi cantik. Nah, tapi yang menarik ini, Pak. Ini orang ini cantik kan? Apakah orang cantik butuh make up? Ini pertanyaan. Angga, butuh make up enggak orang cantik? Belum tentu. Nah, belum tentu. Tapi kenyataannya yang cantik juga tetap bermake up. Dan setelah bermake up dia jadi jauh lebih cantik. Ini gambaran yang sederhana ya. Kalau Anda nonton Blake Shelton pada saat The Voice ya, dia bilang, aku ini loh sing paling hebat, aku ini loh sing menang terus, ayo meleo aku gitu loh. Jadi orang-orang ini pun masih sombong gitu ya, mengatakan kamu milih aku gitu. Nggak ada orang yang rendah hati, udahlah kamu milih orang lain lah, udahlah kamu nggak usah milih aku, nggak ada gitu ya. Dalam kehidupan nyata kita, kita itu harus sombong dengan baik. Ya, sombong dengan benar, sombong dengan cara yang benar untuk tujuan yang tepat. Oke ya. Nah, ini menarik. Terlalu banyak orang yang disebut the qualified quiet. Artinya apa? Orang-orang ini pinter, ya. Orang-orang ini hebat, tapi tidak mau ngomong sama orang. Pak, kamu jagoannya apa? Enggak ada apa-apa sih. Saya biasa-biasa saja. Saya karyawan. Ini contoh ya. Anda reuni ketemu atau Anda di kampus tahu-tahu ketemu sama satu orang teman ya. Loh, kamu batch 17. Oh iya Pak, saya juga batch 17. Terus ngomong, kamu bekerja di mana? Di sebuah perbankan. Perbankan mana? Swasta. Swasta mana? BCA. Terus sudah pisah. Kamu kalau kredit uang tiba-tiba 10 M, terus orangnya tanya, loh kok nggak mau ngambil kredit sama aku gitu. Loh, kamu katanya BCA toh. Coba kalau kamu datang, kamu langsung bilang, Pak, saya dari BCA, saya bagian kredit khusus untuk 500 juta ke atas ya. Ingat ya, saya Joko, BCA, kredit ya. Nanti kalau butuh kredit, ingat saya ya. Apakah orang itu akan ingat? Ingat, Pak. Jadi cara kita mengenalkan diri itu penting banget menurut saya. Ya, ini merombak pola pikir Anda. Saya kasih contoh. Ini Pak Tanadi ya, sharing sedikit. Ini jadi saya kuliah di Berkeley, ngambil kursus training di Berkeley, di Stanford, di MIT, ya, di Harvard. Saya ngambil banyak sekali pendidikan, ya. Saya dulu S1-nya di Taiwan, S2-nya di MBA-nya University of Chicago, dan saya sampai saat ini telah mendirikan 20 perusahaan lebih. Ya. Anak saya dua-duanya sekolah di Berkeley, ya. Yang kecil lalu melanjutkan di Harvard, dapat beasiswa, dan pulangnya kerja di kantor staf presiden, dan sekarang menjadi rektor Institut Asia dengan rektor termuda. Itu anak saya. Nah, ini ngomongnya begitu. Jadi kalau saya bicara, saya terbuka, bukan saya mau nyombong dalam arti apa, tapi itu penting gitu ya. Ini bisnis-bisnis yang saya lakukan. Ya, dari sekolahan-sekolahan, dari pendidikan, nah ini Risa, jadi teman-teman harusnya tahu ya, ini 2019 dia jadi rektornya, dan ini beberapa bisnis saya yang gagal. Saya pernah buka studio foto, pernah bikin
SD TK ya, pernah bikin furniture company yang sudah tutup dan bangkrut gitu. Tapi saya juga punya pekerjaan-pekerjaan yang sukses banyak ya. Dan hobi saya buku, karena itu saya disebut sebagai manusia golongan darah T, sebagai trainer atau teacher, dan bahannya buku. Karena saya mendapat rekor muri untuk 200 review buku yang saya lakukan pada saat pandemi. Ya, ini Pak Tanadi ya. Dan saya punya 200 ini 300 review buku di IG saya, dan punya YouTube channel. Kalau ada waktu silakan melihat YouTube channelnya Pak Tanadi atau ikut IG-nya Pak Tanadi, dan boleh boleh DM saya, Pak, ini saya batch 17 EP, follow back ya. Saya akan coba follow back gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana kita kalau bicara ya enggak boleh ngomong, Pak Tanadi saya enggak ada siapa-siapa kok, Pak. Saya bukan siapa-siapa. Ya, ini kebiasaan kita. Saya pingin mulai didobrak Anda. Ya, Anda harus menyombongkan diri. Apa yang disombongkan? Nah, ini ilmunya ya. Lalu kita akan latihan ya. Jadi kita akan punya beberapa latihan. Breakolog ini menyombongkan diri 1 menit. Jadi Anda nanti harus menyombongkan diri 1 menit. Saya minta ada timekeepernya ya. Nah, ini 5 contoh. Memang enggak, saya mau difoto boleh ya. Ini 5 contoh. Menurut Anda, orang-orang sekitar Anda, apa kelebihan Anda? Apa yang paling menarik yang telah Anda lakukan? Apa kesuksesan yang paling Anda banggakan? Apa kepahitan yang paling pernah Anda alami dan Anda berhasil mengatasinya? Dengan cara apa Anda telah membuat perubahan pada orang lain? Nah, ini contoh-contoh aja, bebas saja ya. Nggak harus seperti ini. Tapi saya mau Anda mencoba untuk melakukan ini breakout room, Mbak Armen, satu kelompok 5 orang dan waktunya Ya, Pak. cuma 8 menit lah, Armen, 8 menit. Oke. Ya, karena nanti ada masuk keluarnya. Nah, teman-teman sekalian, satu lagi, butuh link yang baik, butuh internet yang baik. Karena kalau breakout room kadang-kadang bisa kecantol. Kalau kecantol harus keluar dan masuk lagi. Satu, ya. Yang kedua, cobalah tempat ini sebagai tempat Anda latihan. Jadi misalkan Anda mau mengenalkan diri, oh saya Tanadi, saya ini sudah membuka 20 perusahaan lebih sampai saat ini, dan saya mempunyai anak yang kuliah di Berkeley dan di Harvard, dan sekarang menjadi rektor Institut Asia. Itu bragging ya. Itu bragging. Jadi Anda harus belajar untuk bragging apapun bidang Anda. Pak, saya punya sebuah sekolahan di Medan yang muridnya masih sedikit, memang cuma 100, tapi sekolahan kami telah tumbuh dengan sangat hebat dan sekarang menjadi satu sekolahan terbaik di Sumatera Utara. Ini contoh ya, ini contoh. Jadi Anda diminta untuk bragging, latihan bragging ya. Sombong dengan cara yang berkualitas. Sudah ngasih komen. Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang baru masuk Anda akan dibagikan, tolong namanya dikasih EB atau EP ya, belakangnya ya. EB atau EP ya. Tolong kalau bisa lain kali on time. Terima kasih banyak. Oke, namanya dikasih EB dan EP. Armen tolong dibagi satu kelompok 5 orang atau 6 Ya, enggak Pak. apa-apa. Ya. Nah, tiap orang gantian ya. Siapa dulu? Urutan nama aja. Jadi kalau Armen lebih dulu ya. Mari gitu baru Riandu, baru Sudarsono gitu ya. Karena A dulu baru R. Urut ya. Dan ada yang melakukan timekeeper ya. Jadi orang yang pertama kali bicara. Jadi misalkan di ruangan itu ada Armen yang pertama kali bicara ya. Promosi diri 1 menit, lalu jadi timekeeper ya. Bawa jam tangannya atau handphonenya. Bilang, oke sudah 1 menit, ganti orang baru berikutnya gitu. Karena kalau enggak nanti enggak habis-habis. Yang suka ngomong bisa 5 menit, yang enggak suka ngomong, ya saya Tanadi Santoso, selesai gitu ya. Jadi biar semua orang punya kebiasaan untuk ngomong. Saya pingin Anda self-introduction, mengenalkan diri sendiri. Dan ini sekali lagi, cerita salah satu poin aja tentang kehebatan Anda gitu. Ini ya. Jadi kelebihan Anda itu apa? Misalkan ya. Atau kesuksesan Anda di perusahaan apa? Misalkan, Pak, saya ini baru kerja 1 tahun di perusahaan kami, tapi sudah naik pangkat 3 kali. Sekarang saya membawai 17 orang. Itu kesombongan yang baik, enggak apa-apa. Gitu. Untuk cerita sesama teman. Sekalian kenalan ya. Karena ini juga kelas pertama, teman-teman punya waktu kenalan. Jangan khawatir, hari ini banyak kali breakout room ya. Yang EB dengan EB, EP dengan EP ya. Oke, silahkan nyombong mulai dengan yang hurufnya A, lalu hurufnya C gitu ya, urut ya.
lalu Anda punya waktu hanya 1 menit ya, dimonitor waktunya. Yang lain memonitor supaya tahu 1 menit ya, karena waktu kita nggak banyak. 5 orang waktunya ada 7 menit, 8 menit, waktunya 8 menit. Jadi kalau sudah semua selesai, santai bisa ngobrol. Loh, kamu di Surabaya mana? Gitu misalkan ya. Kita random sekarang. Oke, Mbak Armen, Oke, silakan. baik Bapak Ibu, 8 silahkan menit, kita join. ketemu lagi di luar. Saya buka roomnya. Kok cepat sekali ya? Iya, tadi belum selesai juga ngobrol. Iya Pak, cepat sekali Pak, nggak Kayaknya terasa Pak. kayaknya Baru memang lagi. waktu tidak cukup ya, selalu tidak cukup, jangan khawatir ya. Maka itu tadi saya minta 1 menitan gitu ya kan. Tapi kita punya 4 kali sesi, jadi jangan khawatir, waktunya masih ada di belakang supaya sambil jalan sambil cerita. Saya minta 3 orang untuk cerita dirinya. Ayo yang dari kelas-kelas tadi, siapa aja yang mau, monggo. Saya Ya boleh, bersedia. saya Oke, Pak. ya, Pak. Saya Oke, boleh, oke, Prof. kita biasakan ya. Semua pakai raise the hand ya, raise the hand. Jadi biasakan tuh raise hand. Bentar, kita cuma mana tadi raise hand-nya? Raise hand ya. Supaya tidak bingung. Jadi mana raise hand-nya kok belum keluar ya? Sudah banyak itu Pak. Udah banyak saya nggak kelihatan. Bentar. Oke. Bentar. Masuk ke slide 2. Waduh, udah 20. Oke, Anwar, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya, salam kenal. Selamat Saya Anwar, malam. asli Malang, Aremania. Waktu saya kuliah, saya pernah menjadi duta wisata Malang. Terus kemudian selama kuliah S1, saya mendapatkan beasiswa. Saya tidak pernah mengeluarkan uang pendidikan sepeser pun sampai dengan selesai S1. Sebelum selesai kuliah, sebelum lulus S1, saya sudah mendapatkan pekerjaan sebagai supervisor di Kompas Gramedia Group. Nah, setelah saya lulus S1, saya mencari tantangan baru, yaitu mencari kerja yang lebih menantang, yaitu di PT Sornitowa Brilliant Corporindo, di perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan sorbitol terbesar di Asia. Terus di situ saya sebagai staf HR NGA. Selama 6 bulan, saya dipromot menjadi Chief HR. Terus kemudian selama periode 2,5 tahun, saya dipromot lagi menjadi asisten manajer. Selama 3 tahun, saya dipromot lagi menjadi HR NGA manager. Dan saya sangat menantang sekali dan sangat menyenangkan sekali di bidang HR NGA ini karena berhubungan dengan personel, baik itu internal maupun eksternal. Dan di situ saya banyak mengerjakan suatu pekerjaan-pekerjaan yang baik itu sosial ataupun pekerjaan-pekerjaan yang menunjang bisnis perusahaan. Di Ya, situ terima terima kasih. kasih. Yuk, selamat 1 malam menit yang teman-teman. tepat. Dan Anwar sekarang juga tidak usah bayar karena dibayari oleh Sorini. Terima Nah, kasih. betul, Pak Tanadi. Saya mendapatkan beasiswa lagi S2 Thank ini. you Anwar, Oke. thank you. Salam kenal. Ya, salam Fikri. kenal Pak. Terima kasih Pak Tanadi atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau menjelaskan diri saya sendiri. Pertama pada tahun 2017 saya dipercaya untuk menjadi ketua umum komunitas duta wisata dan duta pendidikan se-Kabupaten Banyuwangi, dan di sana saya mengetuai seluruh duta wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan dilanjutkan pada tahun 2022 saya pernah menjuarai bisnis plan se-Indonesia tingkat nasional. 2 hal tersebut sangat mengantarkan saya pada titik saya saat ini. Pada tahun 2025 saya sangat merasa memiliki blessing yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada tahun 2025 ini saya dipercayai oleh Sornitowa Brilliant Corporindo untuk bisa menjadi chief di level saya sendiri. Kenapa menjadi blessing? Karena saya merasa untuk bisa menjadi chief di Sornitowa itu menjadi hal yang sangat susah. Dan saya sangat berbangga pada tahun 2024 saya bisa melewati tax audit, di mana ada tax audit, ada restitusi, ada SP2DK, di mana setiap tax audit itu memiliki peluang yang sangat besar dan memiliki challenging ya setiap kali saya menjalankan pekerjaan tersebut. Maka dari itu pada tahun 2024 itu menjadi tahun terberat saya, dan sampai saat ini alhamdulillah saya bisa melewati itu semua dengan sangat baik. Terima kasih. Oke, thank you. Seno. Oke, terima kasih Pak Nadi. Perkenalkan, nama saya Seno Dwi Haryanto. Saya aslinya dari Jawa Tengah, cuma saya sekarang berdomisili di Berau. Saya kerja di PT Pama Persada Nusantara, kontraktor tambang batubara terbesar di Indonesia, yang sekarang merambah ke arah nikel dan mineral. PT Pama
Mungkin kalau teman-teman belum tahu adalah anak perusahaan dari Astra Group. Di posisi sekarang saya adalah manajer di bagian maintenance yang dipercayakan di area Berau. Saya mengepalai ada 120 anak buah atau subordinat, dan unit yang saya handle ada di 600 unit alat berat. Selain saya bekerja menjadi manajer, saya juga membantu program CSR. Sekalian perkenalan, saya istri adalah orang Dayak yang dimana merupakan orang lokal yang ada di Kalimantan. Jadi saya ikut bergabung dengan CSR dan ketua adat dari orang Dayak di sekitaran lokasi kerja saya. Untuk saya punya kerinduan dan sekarang udah mulai saya jalankan. Saya akan menggait orang-orang lokal di Dayak untuk bisa menjadi partner dalam perusahaan saya, karena selama ini kalau perusahaan-perusahaan besar image-nya adalah selalu pendatang yang diutamakan, dan saya nggak mau menjadi penjajah di kota atau di pulau Kalimantan. Akhirnya saya rekrut orang-orang Dayak untuk menjadi pekerja di tempat saya. Berikut Oke. Pak Tanadi, perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Thank you. Ini yang terakhir ya, Asih. Yang lain nanti. Kita masih punya 4 kali waktu meeting seperti ini. Silakan Asih. Ya, baik. Selamat malam Pak Tanadi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angela Margareta Asirumanti. Saya biasa dipanggil Mem Asi. Saya bekerja di Yayasan Bunda Hati Kudus, mengajar sejak tahun 90. Kemudian saya mendapat promosi pada usia 27 tahun. Saya menjadi kepala sekolah, dan selanjutnya sampai saat ini saya menjadi kepala bidang ya, selevel itu. Saya membawai beberapa sekolah di Yayasan Bunda Hati Kudus ini yang terletak di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan juga di kota Tangerang. Saya memiliki hobi yaitu menyanyi, menari. Saya mempunyai hal yang membanggakan, yaitu saya berhasil membawa program sekolah sehingga saya mendapat kepercayaan ini. Dan ada satu hal juga yang nggak pernah saya lupakan, ketika saya sekolah pendidikan guru, saya terpilih menjadi queen dari sekian ratus siswa, dan itu menjadi kenangan yang paling manis di dalam hidup saya. Hal pahit yang pernah saya alami adalah saya pernah bertanggung jawab untuk sesuatu hal yang tidak saya lakukan, tetapi praise the Lord, saya menyelesaikannya dengan sangat baik. Saya lunaskan semuanya, dan puji Tuhan, saya melewati semua itu dengan baik. Dan saya juga hari ini bersyukur karena saya mampu membawa anak saya menjadi lulusan terbaik di sekolah menengah atas, dan sekarang berhasil 100% mendapat beasiswa di Universitas Bina Nusantara. Terima kasih. Saya memiliki suami dari Flores bernama Siprianus Pilikoli yang sangat saya banggakan. Thank you. Selamat malam. Keren, keren. Oke, Umar dan Putu saya izin nanti ya, saya panggil ya. Saya terakhir aja saya minta Lois, karena ini murid saya zaman lalu sudah hilang, terus sekarang kembali lagi ya. Ini EP juga, silakan Lois. Oke, salam kenal, selamat malam Bapak Ibu. Singkat saja, saya bercita-cita ingin kayak Pak Tanadi, punya sekolahan keren, universitas, kayak Institut Asia di Malang ya. Namun sadar diri, resources, dan kemampuan saya belum mencukupi, makanya saya sekolah lagi. Jadi mimpi besarnya saya kecilin, saya mulai dari anak tangga, saya malah buka sekolah bayi sekarang ini. Di bulan Agustus 2024 lalu, namanya The Joy of Learning. Dan waktu itu openingnya saya undang pembicara yang terkenal, namanya Pak Tanadi Santoso. Saya sangat bangga, saya sudah berjalan 6 bulan, dan sekarang sudah posisi mempunyai 80 murid per minggunya. Dan selalu full. Setiap kali kelas, saya sedih karena banyak anak tuh nangis. Kenapa nangis? Karena mereka nggak mau pulang. Lalu kata customer saya di Google Review, baru 6 bulan saya sudah mencapai 145 reviews dan semuanya bintang 5. Dan selalu bilangnya always the best playdate baby school in Surabaya. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you Lois, thank you untuk sharingnya. Oke, saya sambung dulu, nanti kita kembali ya. Nah teman-teman sekalian, itu yang tadi kalau teman-teman lihat, semua breaking dengan baik. Tapi nggak ada yang terasa sombong kan, cerita aja gitu ya. Ini menurut saya penting, ini breaking yang pertama. Ini kita breakout yang pertama, nanti breakout yang kedua lebih menarik ya. Nah, kalau kita breaking, itu ada 3 cara sederhana ya, yang kita sebut be proud, be loud, dan be strategic. Ketika kita berbicara breaking, maka kita harus strategik ya. Maksudnya kita cerita ini untuk apa? Kita sombong ini untuk apa gitu.
Kalau kita menemui pelanggan, sombongnya adalah A. Kalau kita menemui anak buah, sombongnya adalah B. Kalau kita menemui kompetitor, caranya C gitu ya. Jadi bragging ini harus tepat sasaran. Tujuannya apa sih kita bragging? Ya, walaupun umum kita punya ya. Tadi misalkan, oh Lois itu bragging punya sekolahan di Surabaya. Mungkin mau ngajak kerja sama sekolahan lain ya, ya mungkin dari kota lain. Itu juga strategik gitu. Jadi kita mau lihat braggingnya itu secara strategik apa? Yang pertama. Yang kedua harus be proud. Kalau Anda tidak bangga benar dengan dirinya sendiri, Anda tidak bisa ngomong dengan enak gitu. Ya, rasanya wagu, rasanya kaku gitu. Jadi Anda harus betul-betul bangga ketika Anda cerita tentang bragging yang Anda ceritakan gitu ya. Jadi ini menurut saya menarik ya. Jangan jangan saya tidak terlalu gitu. Nggak, orang merasa wah ini bohong, jangan-jangan ya. Banggalah dengan diri Anda sendiri tentang apa-apa yang dipujikan teman-teman Anda, apa-apa yang telah menjadi pencapaian Anda. Sombong harus dari hati gitu. Ya, tapi bukan berarti gayanya yang sombong, tetapi hal yang Anda katakan itu sesuatu yang positif, your best foot forward. Dan yang ketiga adalah ya selain be proud, be loud. Be loud itu maksudnya lantang, suaranya harus bagus. Anda bisa menggunakan cerita nyata. Anda bisa beri kosmetik supaya apa yang Anda ceritakan itu story-nya menarik. Ya, tadi Lois bilang semua orang memberikan nilai 5 di Google Review dan anak-anak menangis karena dia tidak mau pulang. Nah, ini menarik ini, cerita yang bagus ya. Pada setiap kesempatan harus dipakai untuk menyombongkan diri karena sering kesempatan itu tidak datang terlalu sering gitu ya. Jadi manfaatkan dengan maksimal. Jadi ada be proud, be loud, dan be strategic ya. Nah, ini namanya break bites. Break bites itu artinya setiap kita, Pak Tanadi, harus punya 5 break atau 7 break yang saya taruh di kantong. Yang saya tidak tahu kapan saya pakai itu. Ya, ketika saya ketemu A, saya pakai si ini. Yang ketika saya ketemu B, saya pakai yang ini gitu. Contoh misalkan ya. Misalkan saya mengajar TOT, train the trainer. Saya bilang, rekor saya mengajar TOT itu adalah di Sampurna, mulai jam 8.30 pagi, selesainya jam 12 lebih 5 malam hari, non-stop. Itu rekor saya mengajar. Ya. Pesertanya cuma 15 ya. Dan pada saat pukul 12 tengah malam lebih 5, saya memberikan mereka PR supaya besok bisa tiap orang presentasi 10 menit. Menarik banget. Harusnya besok start jam 9, saya undur jam 10. Dan malam itu anak-anak tidak tidur sampai jam 2, jam 3 menyiapkan presentasi mereka. Dan sampai hari ini saya bangga dengan beberapa orang yang mempunyai kemajuan luar biasa dalam train the trainer itu. Ini contoh ya. Saya pakai story ini kalau saya mengajar. Ya. Tapi kalau saya jualan, saya tidak pakai story ini. Jadi Anda harus punya story yang cocok, yang Anda pakai, ya, yang Anda pakai untuk tujuan tersebut. Ya. Nah ini saya kembalikan ya. Nah teman-teman sekalian, break ini seperti di dalam tas kita atau dalam kantong kita. Kita punya macam-macam gitu. Ya, sehingga kita bisa pakai pada kesempatan yang tertentu yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini 12 pertanyaan. Ini nanti ada di soft copy-nya. Tadi yang 5 tadi itu saya ambil dari 12 ini ya. Saya pilih aja 5 gitu supaya Anda bisa pakai ya. Ini bisa Anda pakai sebagai landasan pemikiran. Nah, ini pesan-pesan dalam melakukan bragging. Yang pertama, saat bercerita jangan membosankan. Yang kedua, sampaikan yang terbaik dari Anda dengan rendah hati. Nah, ini kan sesuatu yang berlawanan ya. Dengan rendah hati, tapi sampaikan yang terbaik. Sadari kesan pertama. Jadi kalau Anda baru ketemu orang, itu kesan pertama jadi penting. Ya. Kalau Anda bertindak dari sisi terbaik Anda, kalau menyatakan pekerjaan atau apa, antusias, ada antusias gitu. Kalau bergosip pun tentang hal yang menarik. Pahami dengan siapa Anda bicara. Di sini kita classmate semua ya. Gunakan humor, tapi kalau humor jangan di atas ruginya orang lain. Anda harus berhumor di atas diri Anda sendiri, mentertawakan diri sendiri. Itu penting menurut saya. Ini contoh dari 8 hal yang penting dalam bercerita ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke breakout room lagi ya. Saya kasih sebuah homework nanti ya. Jadi Pak Tanadi ini agak kalau ngajar agak semau gue ya, agak nyeleneh ya, agak sak maunya. Jadi nanti akan ada homework untuk setiap orang ya. Jadi gini. Ini embuhnya. Setiap orang nanti akan ada homework untuk menulis bragging dirinya sendiri.
ya, bragging dirinya sendiri. Dan ditulis di dalam kertas A4 paling banyak 2 lembar, selembar lebih baik. Lalu di-save pakai PDF dan ditaruh di grup WA kita. Jadi yang EB sendiri, EP sendiri. Supaya semua saling kenal. Nah, ini menarik kan? Menarik kan? Dan yang dapat jempol terbanyak. Jadi kalau Anda merasa bagus kayak jempol ya. Jangan dikasih semua orang jempol ya. Anda paling banyak ngasih beberapa jempol ya. Nggak boleh ngasih lebih dari 10. Jadi kalau temannya 40 harus milih 10 jempol paling banyak. Kanan kiri gitu ya. Yang jempolnya terbanyak, minggu depan saya akan hitung dengan Armen. Dapat nilai A untuk mata kuliahnya Pak Tanadi. Enak kan? Ya, jadi ini kan game kita ya. Jadi jangan bosen. Jadi bikin nulis, nggak peduli siapa yang paling banyak di-like orang, ya kita kasih A. Enak ya kan? Tapi nggak boleh kong kali kong ya. Saya A gitu ya. Nggak apa-apa lah. Kita bermain lah ya. Dan selalu yang dikhawatirkan sama Bu Tere dan lain-lain, nanti kalau sudah dikasih A, nggak mau masuk Pak Tanadi. Nggak mungkin gitu ya. Yang dapat A pasti hadir terus. Dulu yang dapat A itu saya bilang, udah kamu nggak usah ujian, kamu sudah dapat A. Nggak Pak, saya mau ujian lagi gitu. Masih mau ujian, walaupun sudah dapat A. Seneng aja gitu ya. Jadi ini pengalaman. Oke, sebelum ini, tadi sudah saya berikan ya. Nanti kita akan sharing lagi sekali ya, banyak orang ya. Kali ini grupnya sekali lagi, tapi sudah di-split ya, Jadi kali ini orangnya 4-4 aja Armen, jangan banyak-banyak. Satu grup 4 orang, ya. Satu grup 4 orang yang berbeda, Pak Pandu tanya apakah itu seperti portfolio? Ya, seperti CV, ya. Tapi boleh bebas, seperti bebas. Jangan ditulis tangan, pakai komputer. Yang sampean nulisnya enak, aku mau conis setengah mati gitu ya toh. Pakai Microsoft Word lalu di save as PDF gitu ya. Nggak apa-apa. Sebentar. Armen, orangnya dirubah, EB tetap EB, EP Ya, Pak. tetap EP, 4 orang satu grup. Siap? Wait, 1 menit lagi boleh, Pak? Ya nggak apa-apa, Tadi saya buatnya 5. Nggak apa-apa. It's very okay. Tapi dipindah ya, orangnya Ya, dirubah. orangnya pindah. Orangnya dipindah. Nah, teman-teman akan kenalan orang yang berbeda. Kali ini breakout room saya, ceritanya apa? Nah ini ya. Breakout room saya Anda diminta untuk mulai sombong lagi. Ya, 1 orang 2 menit, bukan 1 menit. Karena itu 4 orang punya 10 menit ya. Lalu bicara, kalau break ini saya mau ngebreak ke siapa? Bisa aja saya mau ngebreak di sini untuk semua teman-teman. Atau saya ngebreak begini untuk murid-murid sekolah kita. Atau Anda bilang saya break seperti ini sebenarnya adalah untuk karyawan saya gitu. Jadi tujuannya jelas siapa ya. Mulai bicara itu. Jadi misalkan saya mau mengebreak seperti ini untuk orang tua murid. Misalkan saya bilang begitu ya, lalu saya cerita gitu. Saya punya anak 2, anak saya itu sekolahnya pinter-pinter dan seterusnya. Monggo. Waktunya 1 orang 2 menit. Jadi kalau 4 orang mestinya 8 menit cukup ya. Ditujukan untuk siapa? Armen cukup? Sudah siap, Pak. Waktunya ditambah 1 menit, men, supaya 11. Oke. Saya yakin nanti juga masih banyak yang tidak cukup. Ya. Oke, 1, 2, 3, go. Oke, silakan Bapak Ibu. Kayaknya tadi waktu breakout, recordingnya lupa dimatiin, nggak apa-apa deh. Sebentar lagi balik kayaknya sudah. Sudah balik semua belum? Sudah. Sudah. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya. Saya memanggil dulu Pak Ade Irawan. Ade siapa tadi? Silakan Iya. Ade. Oke, selamat malam Pak Tanadi. Yang lain boleh angkat tangan ya. Yang lain boleh angkat tangan. Silakan. Go. Oke, ya sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Pak Tanadi dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke, tadi waktu di breakout room saya bersama dengan teman-teman dari pendidikan karena kami semuanya guru praktisi pendidikan. Pada saat itu saya membreak untuk anak murid saya gitu ya, untuk peserta didik. Karena saya mengajar di SMA Sadar Bakti Wiyata di Bekasi, yang notabene anak-anak muda atau pelajar yang usia remaja sekarang ini sungguh berbeda seperti tahun-tahun kita dulu gitu. Nah, di sini saya selalu menekankan ke anak-anak bahwa saya belajar dari pengalaman, saya tidak ada sekolah khusus gitu, tapi saya pengen bahwa anak-anak itu menjadi orang yang kreatif, orang yang tahu bahwa menelurkan ide-ide baru.
tidak hanya sekedar amati, tidak hanya sekedar menirukan, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, mengkombinasikan sesuatu yang baru. Sebagai anak SMA, saya tidak ingin mereka itu hanya seperti kita dulu, hanya tahu pinter pendidikan, tahu pinter atau bagus dinilai. Tapi bagaimana dengan bekal mereka nanti di kemudian hari? Karena mungkin tidak semuanya mereka akan kuliah, sehingga kita juga harus memberikan bekal-bekal. Maka saya ingin bahwa mereka harus kreatif, inovatif, terutama sekarang ini dari kurikulum Merdeka ada P5. Saya dipercaya 3 tahun menjadi koordinator P5, sehingga saya benar-benar ingin bahwa sesuatu yang baru selalu tercipta setiap kali kita ada project, sehingga mereka punya bekal yang baik di kemudian hari. Saya melakukan seperti ini juga tidak, sekali lagi saya tidak belajar khusus, tetapi saya belajar dari pengalaman yang saya juga lakukan, punya usaha sampingan selain menjadi guru, sehingga juga nantinya mungkin suatu saat itu bisa membantu saya juga, sehingga saya memberikan contoh-contoh itu ke anak didik supaya mereka ke depan juga tidak hanya sekedar saya udah bagus dinilai, saya nanti pasti kuliah di tempat yang bagus, saya nanti bisa kerja yang bagus, tetapi dari semuanya itu apa yang bisa mereka lakukan lebih untuk orang lain selain Oke. mengeluarkan ide kreatif dan inovatif. Terima Begitu. kasih Ade. Oke, teman-teman, kita akan jalan terus ya. Setiap selesai 1 menit, saya bilang 1 menit ya. 90 detik saya berhentikan, supaya nggak terlalu panjang. Latihan untuk membuatnya padat tapi kuat gitu. Anda bicara mulai, saya hitung, begitu Anda mulai ngomong, 1 menit, saya bilang 1 menit, terus kalau sudah 90 detik, selesai gitu ya. Supaya setiap orang maksimum 90 detik. Saya mulai dengan Putu. Silakan, Putu mulai. Oke, malam Pak Tanadi dan teman-teman semuanya. Saya dengan Putu dari Bali, pastinya seperti nama saya. Senang sekali berada di sini di kampus Institut Asia. Jadi saya memilih Institut Asia pastinya setelah melalui beberapa seleksi, kebetulan dari beberapa kampus yang ada di Bali juga. Nah, hari ini saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya mungkin lebih di dunia pariwisata, karena kebetulan basic saya lahir di dunia pariwisata. Seperti kita tahu, Bali adalah destination world of destination. Saya kurang lebih bekerja di pariwisata 20 tahun lamanya, dari proses training, DW, semua proses di pariwisata itu, sehingga membuat saya menjadi terakhir posisi sebagai Director of Sales Marketing di salah satu anak perusahaan dari Pak Hairul Tanjung, yaitu di grup Trans Resort Bali. Menjadi seorang perempuan Bali yang mempunyai culture atau budaya atau agama Hindu yang sangat kental, di mana kita sangat menjunjung tinggi patriarkalisme, susah sekali untuk mendapatkan pendidikan ataupun strata sosial yang bisa menyamai dengan seorang laki-laki. Jadi saya sangat senang sekali karena orang tua saya sangat mensupport karir dan pendidikan saya hingga hari ini, sehingga saya bisa berbicara dan berada hari ini bersama teman-teman semuanya, apalagi sebagai seorang perempuan Bali yang ingin saya tingkatkan dari diri sendiri untuk berkembang dan belajar bersama teman-teman semua yang ada di sini. Oke, terima kasih Putu, bagus banget ya, welcome to Asia ya. Silakan, Bagus Anggara. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Tanadi Santoso dan selamat malam teman-teman semuanya. Saya Anggoro, saya dari Solo, Jawa Tengah. Saya di bidang perbankan. Saya berawal dari desa. Bapak Ibu saya waktu itu guru, dan saya mempunyai semangat bahwa pada saat SMP, SMA pun saya sudah mempunyai motto why not the best. Jadi menjadi ikan besar di kolam yang kecil, dan itu sampai sekarang itu selalu saya buktikan. Dan apa yang bisa membanggakan adalah saya bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru di dalam lingkungan saya. Dan saat ini di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia tuh, kalau ketemu dengan saya ada di direktur di Bank Perekonomian, pasti ketemu bahkan bilangnya begini, oh kamu orangnya Pak Anggoro ya. Bahkan ada kemarin itu teman tim saya yang mengatakan saya pengen lepas dari bayang-bayang Pak Anggoro. Nah, itu apa yang membuat saya bangga adalah saya bisa menciptakan mereka, tetapi dengan tindakan-tindakan saya, dengan penyertaan saya, pendampingan saya, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di bidang perbankan, dan itu sangat sampai saat ini sangat membanggakan saya. Dan saat ini saya sempat terlambat, ini menit terakhir saya ikut di Institut Asia ini, kebetulan kemarin cuma kurang 2 hari, saya matrikulasi pertama nggak bisa ikut karena mau terlambat, tapi beruntung akhirnya saya dapat ikut. Saya bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa semuanya dan Pak Tanadi Santoso. Terima kasih.
Terima kasih. Diperbankan apa Pak kalau beritahu? Saya di Bank Danamon, saya terakhir di Wakil Kepala Divisi di Jakarta, Pak Tanadi. Oh, oke. Sik. Saya izin dulu melewati Pak Roy sebentar lagi ya. Saya tadi punya perbankan satu orang namanya Liao Jungnyap. Mana? Pak Liao? Pak Liao? Pak Liao? Malam, Pak. Pak. Nah, ayo silakan sharing. Jadi sekali-sekali kan ditembak gitu supaya tidak siap. Yang lain kan udah siap. Silakan Liao. Sorry, saya sinyal agak jelek, saya di mobil ya, Pak ya. Ya. Selamat malam Pak Tanadi, Bapak Ibu semua, salam kenal ya. Ya, saya perkenalkan dengan saya Liao Jungnyap lengkapnya. Kebetulan saat ini saya sebagai Kepala Cabang BCA di Ponorogo di Surabaya. Ya, saya sudah kurang lebih 28 tahun karir saya di BCA. Jadi mungkin perusahaan saya sejak kerja mungkin ini perusahaan yang kedua. Sampai terakhir mungkin pensiun 2 tahun lagi. Aduh. Ya. Tinggal 2 tahun setengah lagi Pak Tanadi. Aduh, ya sudah Pak. Nanti kalau sudah pensiun ngajar di tempat kami aja Pak, biar pengalaman BCA-nya bisa jalan ya. Terima kasih. Siap Pak. Ini kebetulan saya soalnya akunnya di Ponorogo ini ya. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Pak. Oke, Roy, silakan Roy. Terima kasih Pak Tanadi, Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat malam. Perkenalkan saya Aulia Roy Al-Ghazali, biasa dipanggil Roy. Saya bekerja di dunia sales, lebih tepatnya sales di bidang pendidikan, video pendidikan. Saya selaku wakil director dari Intan Pariwara Group. Ya, Intan Pariwara Group dikenal sebagai salah satu publisher yang ada di Indonesia, dan saya salah satu board of director dari itu. Saya membawahi ada kurang lebih sekitar 15 area manager, dengan total saya memiliki 800 sales di Indonesia. Dengan total ada kurang lebih 160 branch office ya. Jadi cakupan saya itu secara nasional ya. Dan memang passion saya ada di dunia sales ya. Tadi kalau saya ketemu Bu Asi dari YBHK, lalu dari beberapa sekolah di Strada, itu relasi-relasi kami. Jadi I'm so happy ya bisa bertemu di sini. Ternyata dunia ini tidak seluas lebih dari Padang Kelor ya Pak Tanadi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita nanti Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat malam. Oke, Christian, silakan. Baik, selamat malam semua. Yang pertama sekali saya mau bilang bahwa saya mencoba kepada mitra-mitra pembangunan, apapun itu, atau juga kepada lembaga-lembaga yang ingin mencari konsultan dalam isu penanggulangan bencana. Saya Christian Gelan, sehari-hari bekerja di Perkumpulan Masyarakat Penanggulangan Bencana NTT sebagai PLT Direktur. Saya sudah punya pengalaman sebanyak 20 tahun bekerja dalam isu penanggulangan bencana di Indonesia. Beberapa keahlian yang saya miliki saat ini adalah saya sering sekali diajak atau di-hire untuk menjadi konsultan-konsultan untuk perencanaan-perencanaan di level pemerintah, baik itu pemerintah di level provinsi ataupun di level kabupaten kota. Beberapa dokumen yang sudah sering saya bantu susun itu terutama terkait dengan isu-isu penanggulangan bencana seperti kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kedaruratan bencana atau rencana kontingensi di level pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota. Bahkan perencanaan-perencanaan itu juga kemudian kami coba integrasikan dalam perencanaan normatif di level pemerintah seperti RPJMD dan sebagainya, supaya ini bisa menjadi gerakan secara bersama. Di level desa, saya juga bisa mengaplikasikan tools-tools pengkajian level desa secara partisipatif, melakukan kajian risiko di level desa dan sekolah, menyusun dokumen-dokumen perencanaan di level desa dan sekolah untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Peringatan-peringatan di sistem peringatan dini yang saya sering dorong untuk bangun itu terkait dengan peringatan dini untuk berbagai jenis ancaman prioritas yang ada di masing-masing wilayah, tentunya dengan mengintegrasikan isu GETSI di dalamnya. Jadi semua terintegrasi dengan harapan semua punya hak untuk selamat. Itu beberapa keahlian yang pernah saya lakukan. Oke, terima kasih Pak Christian. Terima kasih. Oke, teman-teman, untuk Neti, Laurentius, dan Umar nanti ya, tapi saya tetap akan panggil Anda. Saya teruskan sedikit dulu ya. Kalau kita lihat, nah di dalam breaking, nah ini yang saya tadi bilang ya, saya minta teman-teman membuat apa yang disebut the campaign of you. The campaign of you ini sebenarnya adalah sebuah Armen ini tolong difoto ya untuk dikumpulkan ke anak-anak.
dibuatkan WA kelas. Jadi Anda harus menulis di WA kelas tentang diri Anda sendiri dalam format PDF maksimum 2 halaman A4, jangan lebih. Ya, buat perkenalan dengan sikap break. 1 lembar enggak apa-apa. Boleh 1 lembar, boleh 2 lembar. Ya. Boleh teks, boleh foto, boleh gambar. Selambatnya dikirimkan di dalam WA kelas hari Sabtu ya, jam 12 malam. Wah, masih punya waktu hari besok segala macam ya. Pemenang yang mendapat jempol terbanyak dapat A. Wih, enak kan? Ya kan? Jempol terbanyak ya. Tapi 1 orang secara sadar nggak boleh lebih 10 ya naruhnya ya, jempolnya ya. Jadi yang menulis lebih dulu mungkin dapat keuntungan ya, supaya dapat jempol dulu gitu ya. Jadi silakan pakai strategi masing-masing. Nanti hari Selasa kita umumkan. Mbak Armen tolong ini difoto terus dipantau. Jadi teman-teman silakan melakukan breaking. Saya lebih suka 1 halaman, jangan terlalu banyak. 2 halaman itu kalau terpaksa ya. Kalau banyak gambarnya kegiatan boleh. Cara nulisnya seperti apa? Monggo, silakan. Jadi ini seperti sebuah CV ya, seperti sebuah perkenalan diri ya. Tolong ditulis nama, kota, dari Anda di kota mana ya. Nama, kota, sudah itu aja lah ya, nama dan kota ya. Kan grupnya sudah ada. Jadi nama dan kota supaya saya tahu ya. Kalau mau nulis perusahaannya juga boleh, bebas ya. Tapi yang jangan lupa namanya ya. Lalu waktu menge-save, save pakai nama ya. Jangan ini saya gitu, enggak tahu siapa. Save pakai nama Anda, taruh di sana nanti supaya waktu di-download sama teman-teman langsung berupa file namanya adalah nama Anda. Oke, pertanyaan. Ada yang tidak clear atau clear semua dengan ini? Clear. Clear, Pak. Clear, ya. Saya stop dulu. Saya lompat. Umar, silakan. Umar dulu. Terima kasih Lalu Pak Laurentius, Tanadi. lalu Neti. Silakan Umar. Terima kasih Pak Nadi, malam semuanya, Bapak-bapak semuanya, Ibu semuanya. Perkenalkan Pak, saya Umar Tauhid Pak, asli Ciasep, Jawa Tengah Pak. Saat ini tinggal di Jakarta. Kebanggaan kami adalah kami dari desa Pak. Saya pribadi orang pertama di angkatan saya di 88 di SMA itu yang pertama masuk ke STAN Pak. Saat ini akuntansi negara. Saat ini saya masuk di STAN dan saya sebagai ASN Pak di Kementerian Keuangan Pak. Saat ini. Kemudian kami udah berkeluarga, punya istri orang Medan Pak, baru Nasution, anak 7 Pak, cucu 8 Pak. Wah, ini mungkin juara juga. Ada yang punya anak lebih banyak enggak? Cucu 8 Pak. Cucu Anak 8. cucu 8 Pak, iya Pak. saat ini posisi saya sebagai kepala sesi di Subdit Monitoring dan Evaluasi Pak, terkait dengan monitoring proyek-proyek pemerintah yang berbiaya pinjaman luar negeri dan sukuk dan SBSN Pak. Kemudian rencana kami sedang membuat proposal Pak kepada investor terkait dengan proyek ternak domba di Garut dan anggota-anggota digital Pak di kota-kota besar Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, oke. Neti, baru Laurentius. Neti. Ya, baik. Terima kasih Pak Tanadi. Ini saya baru ini menerima materi tentang menyambungkan diri dengan baik atau bragging. Jadi sebenarnya saya sudah down sendiri ya Pak, karena mendengar dari cerita beberapa Bapak Ibu yang ada di sini tentang kehebatannya. Namun saya mencoba untuk mempraktekkan materi kita tentang bragging dengan cara yang lebih sederhana. Jadi saya tidak menceritakan tentang karir tapi pengalaman yang pernah saya laluin. Jadi saya itu berkuliah di universitas negeri di salah satu universitas negeri Padang pada tahun 2006. Lalu saya pada tahun 2009 saat gempa Sumatera Barat yang sangat dahsyat itu saya berada di sana sebagai mahasiswa perantauan. Yang jelas anak kos ya, dan baru itu dalam diri saya jauh dari orang tua ya. Jadi saya tidak memiliki keluarga di sana. Lalu pada saat gempa, teman-teman saya yang komunitas dari Sumatera Utara memutuskan diri untuk segera pergi dengan mencarter bus besar untuk kembali ke kampung halaman. Saya juga diajak untuk ikut serta karena mengingat tidak ada saudara ataupun keluarga di sana. Lalu saya merasa berat karena saya
pikir buat apa saya pulang ke kampung hanya untuk sumber berita yang akan membangkitkan emosi dan sakit saya saat mengalami gempa Sumatera Barat. Karena saya benar-benar juga puji Tuhan survive dari gempa tersebut. Lalu saya dengan semangat untuk berbagi, saya memutuskan untuk menetap di sana, mencoba sebisa saya mencari jalan untuk bisa membantu teman-teman. Padahal teman-teman saya yang berasal dari Sumatera Barat, yang sekitarnya itu malah kembali ke kampung halaman mereka, merasakan nyamannya, enaknya tidur di kampung halaman, sementara di Kota Padangnya, di Kota Padang itu sendiri masih kacau balau dan saya masih stay di sana. Lalu saya mencoba cari jalan untuk bisa membantu dan saya bergabung untuk komunitas relawan yang dari kecil dulu, tim kecil dulu bersama dengan PMKRI. Namun kemudian masuk bantuan-bantuan LSM dari internasional, termasuk Caritas. Ya, lalu dari PMKRI saya akhirnya bisa masuk ke relawan Caritas yang kemudian Caritas itu melakukan Caritas Joint Response bergabung LSM Internasional untuk memusatkan bantuan agar bantuannya bisa sampai pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan ya. Jadi dari relawan saya akhirnya masuk sebagai sorry. Dari relawan saya akhirnya diterima sebagai kalau bahasa bidang studi apa saya apa namanya bagian data gudang dengan digaji seperti itu oleh LSM Internasional. Jadi saya tadinya hanya berniat ingin membantu, namun akhirnya saya memiliki gaji dengan kategori gaji internasional pada saat itu. Puji Tuhan dari niat saya yang tulus, saya akhirnya mendapatkan tentu saja karir yang tadinya saya tidak pikirkan sama sekali dan tidak pernah menginginkan itu, tapi ada jalan untuk saya mengalami pengalaman yang luar biasa seperti itu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Neti, terima kasih banyak. Itu komennya orang-orang banyak banget buat Anda. Oke, yang terakhir, Laurentius. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Tanadi, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laurentius Bruno. Saya bangga pada diri saya sendiri karena saya adalah seorang guru yang sekolahnya dari SMA sampai diploma 2 itu memang basicnya guru. Saya angkatan kedua dari sekolah pengganti SPG yang yang didirikan oleh pemerintah Papua 2022. Dan sekolah kami itu mulai dari SMA kelas 1 sampai kelas 5. Jadi SMA sampai diploma itu langsung begitu. Dan kami Bapak sekarang posisi masih di Papua? Saya sekarang masih di Papua, Bapak. Oke, selamat malam, Pak. Sudah maaf ya, terlalu malam sudah di sana. Lalu saya angkatan kedua dan di Kolese Pendidikan Guru KAS Papua ini kami belajar selain jadi guru, kami juga jadi petani, jadi peternak, dan jadi tukang bangunan gitu. Jadi setelah kami tamat dari KPJ itu sampai di kampung, kami tidak perlu cari tukang, tidak perlu cari petani, tidak perlu, dan kami akan kerja sendiri begitu. Dan saya adalah tamatan angkatan kedua 2008. Dan setelah itu saya tamat 2008, 2000 honor-honor begitu di sekolah-sekolah, terus 2010 itu puji Tuhan saya diangkat jadi ASN, dan waktu diangkat dari ASN itu masih diploma 2, masih gelar AM APD 2013, lalu 2017 itu saya diangkat jadi kepala sekolah masih dengan diploma 2. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Teman-teman sekalian, keren-keren ya. Murid-murid teman-teman kita keren-keren banget. Seperti tadi saya bilang, kita break 15 menit ya. Sekarang tepat jam 7.45, jam 8 tepat kita mulai lagi. Bagi yang tidak mau break, mau ngobrol sesama ngobrol, silakan. Tapi kita jam 8 tepat akan mulai. Saya izin off kamera dulu. Buat yang masih mau ngobrol, punya 15 menit, silakan ngobrol.